Di tengah perbukitan Kalimantan Barat, berdiri sebuah batu yang tampak seperti perempuan tengah duduk membatu. Warga sekitar menyebutnya batu menangis. Namun batu itu bukan sekadar formasi alam biasa. Ia menyimpan kisah lama tentang seorang gadis, seorang ibu, dan sebuah penyesalan yang tak terucap. Inilah kisah yang diwariskan dari mulut ke mulut. Kisah tentang harga diri, kesombongan, dan kutukan yang tak bisa dihapus waktu. Di sebuah lembah yang subur, dikelilingi hutan tropis dan aliran sungai jernih, hiduplah seorang ibu bersama putrinya. Mereka tinggal di sebuah rumah panggung sederhana yang dibuat dari kayu ulin dan beratap daun nipah. Setiap pagi, sang ibu berangkat ke ladang atau menumbuk padi, sementara si gadis hanya duduk di beranda, merapikan rambutnya yang hitam dan panjang. Gadis itu tumbuh dengan wajah yang cantik dan tubuh yang tegap. Kulitnya bersih, matanya tajam, dan gerak tubuhnya halus. Namun di balik penampilan itu, tersembunyi sikap yang sulit didekati. Ia jarang bicara dengan orang desa, dan hampir tidak pernah membantu ibunya. Ia lebih suka melihat bayangannya di permukaan air, atau menghabiskan waktu membersihkan kukunya, sementara ibunya bekerja tanpa henti dari pagi hingga senja. Mereka bukan keluarga kaya. Pakaian sang ibu seringkali telah lusuh, dan makanan mereka kadang hanya nasi dengan sayur hutan. Tapi gadis itu selalu berusaha tampil bersih dan cantik. Ia bahkan menolak menemui tamu bila mengenakan baju lama. Ia sangat menjaga penampilan, meski ibunya harus mengorbankan banyak hal demi memenuhi keinginan anak semata wayangnya. Suatu hari, mereka hendak pergi ke pasar yang letaknya cukup jauh, menuruni bukit dan menyusuri jalan tanah yang lembab oleh hujan semalam. Sang ibu membawa hasil kebun, sementara gadis itu mengenakan pakaian terbaik yang ia punya. Wajahnya bersinar terkena cahaya pagi, dan langkahnya tegap menyusuri jalan setapak. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu beberapa orang. Saat orang-orang menyapa, gadis itu hanya tersenyum kecil. Namun ketika seseorang bertanya apakah wanita tua yang bersamanya adalah ibunya, ia berpaling, lalu menjawab dengan raut tak senang, meski tak berkata apa-apa. Ia berjalan lebih cepat, meninggalkan ibunya di belakang. Sang ibu hanya menunduk dan meneruskan langkah. Udara di sekitar mereka lembab dan suara serangga hutan terdengar konstan. Jalanan mulai menanjak, dan tanah merah mulai menempel di telapak kaki mereka. Sesekali sang ibu berhenti untuk mengatur napas, namun sang anak tak pernah menoleh ke belakang. Saat mereka hampir tiba di lereng menuju desa pasar, orang-orang mulai memperhatikan betapa berbeda penampilan mereka. Si gadis tampak bersih dan menarik, sementara ibunya terlihat letih dan dekil oleh kerja keras. Beberapa orang menatap heran. Gadis itu pun merasa malu, dan tanpa sadar mulai menjauh lagi, menjaga jarak dari ibunya. Sikapnya berubah menjadi lebih dingin. Ia berdiri lebih jauh, tak ingin orang tahu mereka datang bersama. Ketika seseorang bertanya langsung tentang hubungan mereka, si gadis menggeleng perlahan. Ia menghindari jawaban yang pasti. Matanya menatap ke bawah, seolah tak mengenal wanita yang berdiri di belakangnya. Langit mulai tertutup awan kelabu. Angin bertiup lembut membawa aroma basah dari tanah dan daun-daun yang terinjak. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka menjadi lebih berat. Wajah sang ibu yang sejak tadi diam, perlahan berubah. Ia menatap anaknya, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kesedihan yang dalam. Ia tidak menangis, tidak juga berbicara. Namun tubuhnya mulai bergetar, seakan menahan sesuatu yang terlalu lama dipendam. Tak ada suara petir atau angin ribut. Tapi di tengah keheningan itu, perubahan mulai terjadi. Si gadis merasakan dingin menjalar dari kakinya. Ia menoleh dan melihat bahwa kulit kakinya mulai berubah menjadi keras dan abu-abu. Permukaannya kasar seperti batu. Ia terkejut, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia mencoba memanggil ibunya, namun suaranya tercekat. Tubuhnya perlahan membatu, mulai dari kaki, lalu ke betis, perut,
dada, hingga wajah. Dalam hitungan menit, ia membeku sepenuhnya, duduk di atas batu, dengan mata yang menatap kosong ke depan. Warga yang melihat dari kejauhan hanya bisa mendekat dengan langkah pelan. Mereka menemukan batu baru yang belum pernah ada sebelumnya, berbentuk seperti seorang gadis yang duduk. Dari celah matanya, air menetes perlahan. Tidak deras, tapi terus-menerus, seperti tetesan air dari luka yang tak pernah sembuh. Sang ibu tidak ditemukan lagi di tempat itu. Beberapa percaya ia kembali ke hutan. Ada pula yang bilang ia pergi jauh dan tak ingin kembali. Namun batu itu tetap ada. Setiap kali hujan turun, air seolah keluar dari sudut matanya. Batu menangis bukan hanya kisah tentang kutukan, tapi juga tentang penyesalan yang datang terlambat. Dalam dunia yang berubah cepat, kadang kita lupa menghargai mereka yang paling dekat. Batu itu kini jadi pengingat bahwa hormat kepada orang tua bukan sekadar kewajiban, tapi warisan yang harus dijaga agar tak berubah jadi kesedihan abadi. Jika kisah ini membuatmu berpikir, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar legenda-legenda Nusantara terus hidup. Sampai jumpa di kisah berikutnya.